Selanjutnya dari kelompok 3 akan menampilkan sosiodrama dengan judul Hati yang Teruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, siap. Ngatur view Bluetooth. Sore itu, hiruk pikuk dan gaduh suara anak-anak bermain di halaman TPQ terdengar sangat ramai. Mereka bermain sambil menunggu waktu masuk kelas. Lato-lato. Tiba-tiba ada yang berteriak kesakitan di tengah keasyikannya bermain. Mendengar kegaduhan itu, akhirnya Ustazah pun datang dan melarui anak-anak. Ada apa ini? Kok ramai sekali ya? Ini loh Ustazah, kalau aja sudah sama-sama nasional. Sama bukan sekalian semua. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Anda mau mendapatkan kita dari alif untuk kalian dengan kesabarannya kita sangat sabar sekali. Sekarang kita masuk kelas dulu, ayo. Masuk, 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 masuk. Ustazah pun mengajak anak-anak masuk kelas dan mulai membacakan cerita. Beliau kaya raya dan suka bersedekah. Allah pun mengagungkan nama Nabi Ayub alaihissalam karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, kemarilah. Kulawon kulo. Melihat hal itu, iblis pun tidak terima. Maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, jangan kau membedakan Ayub. Dia beriman dan bertakwa. Dan dia kaya raya. Apa yang terjadi padanya? Kalau dia tidak punya apa-apa, pasti goyah di dunia. Maka Allah pun memberikan ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam berupa kehilangan seluruh harta bendanya dan mematikan anak-anaknya. Imannya goyah. Tapi yang terjadi semakin menguatkan iman Nabi Ayub alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus berzikir dan memohon ampunan dan menguatkan hati istrinya agar tetap bersyukur dan sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kejadian ini membuat iblis semakin memanas. Iblis pun menyuruh bala tentaranya untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam dan keluarganya. Jangan! Ya, rahasia kemana? Kenapa Tuhan? Oh, hati istri Ayub. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Siap? Cepat pergi. Oh,
Mengetahui hal itu, iblis pun kesal dan masih tidak terima. Lantas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ujian yang lebih berat lagi pada Nabi Ayub alaihissalam. Ujian yang lebih berat lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa penyakit kulit dan dijauhi semua orang kecuali istrinya yang bernama Rahma. Rahma dengan sabar merawat Nabi Ayub alaihissalam dan tetap setia kepadanya, bahkan memenuhi segala kebutuhannya. Iblis pun semakin kesal dengan kesabaran keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Ya Tuhan, ada apa Tuhan? Ada pesanan. Goda istri Ayu. Siap Tuhan, siap Tuhan. Tapi berbahaya kan? Berbahaya titik. Siap berangkat. Akhirnya Rahma meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakitnya lantaran tidak tega melihat Nabi Ayub alaihissalam menderita. Wahai Rahma istriku, berapa lama kita diberi kenikmatan oleh Allah? 20 tahun suamiku. Lalu berapa tahun kita diberi ujian oleh Allah? 18 tahun. Rahma, ujian ini tidak sebanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Aku malu jika harus memohon kesembuhan kepada Allah, Rahma. Hingga suatu hari mereka tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan. Tidak ada lagi yang mau menggunakan jasa Rahma setelah tahu dia istri Nabi Ayub alaihissalam yang menderita penyakit kulit. Dalam kebingungan pun, Rahma pergi ke pasar dan berharap akan mendapatkan makanan. Tiba-tiba di tengah keramaian datanglah pasukan kerajaan menyampaikan sayembara. Iblis pun mengambil kesempatan untuk menggoyahkan hati Rahma. Sayembara, siapa yang mau menjaga lidahnya? Itu ada aja, akan kami berikan makanan yang lezat. Mari, Tanpa seizin Nabi Ayub alaihissalam, Rahma pun menjual rambut indahnya untuk mendapatkan makanan. Setelah merasa berhasil menggoyahkan hati Rahma, iblis pun kembali memerintahkan bala tentaranya untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Ada apa lagi Tuhan? Ayu, baik Tuhan. Asia. Kali ini Rahma terlambat pulang saat Nabi Ayub alaihissalam sangat membutuhkannya. Tapi Rahma tak kunjung datang hingga Nabi Ayub alaihissalam bernadar jika dia sembuh akan menghukum istrinya dengan 100 kali pukulan. Ayu, Rahma sudah meninggalkanmu. Dia tak mau merawatmu lagi. Rahma, Rahma, di mana engkau, Rahma? Apakah kamu meninggalkanku, Rahma?
sakit. Engkau Tuhan Maha Penyayang di antara penyayang. Saat itu juga Allah menjawab doa Nabi Ayub alaihissalam dengan memberinya wahyu agar menghentakkan kakinya dan keluarlah mata air yang segar untuk digunakan mandi dan minum. Hentakkanlah inilah air yang suci, air mandi dan untuk minum. Sejak saat itu juga Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam dan membuatnya kembali muda hingga Rahma pun tidak mengenalinya. Siapa engkau Tuhan? Aku suamimu Rahma. Engkau suamiku Nabi Ayub? Iya. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah sembuhkan suamiku Nabi Ayub. Tapi Rahma, aku sudah bernazar kepada Allah bahwa aku akan menghukummu dengan 100 cambukan. Lakukanlah suamiku, aku ikhlas karena Allah. Setelah maka Nabi Ayub alaihissalam mengikat 100 lidi dan dipukulkanlah 1 kali kepada istrinya untuk memenuhi nadarnya. Setelah peristiwa itu, Allah memberikan kenikmatan untuk keluarga Nabi Ayub alaihissalam, mengaruniakan kepada Rahma Habil kembali berkali-kali, mengembalikan harta bendanya dengan berlipat ganda, dan mereka pun hidup bahagia dengan tetap beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis hanya bisa pasrah menerima kekalahannya. Saya sudah cerita kami, cerita tentang hati yang teruji. Demikian cerita dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi PGPG kelaskum lagi. Semangat, berkualitas, berdedikasi. Yes, yes, yes. Terima kasih. Baleni maneh gak oleh budong-budong menungso masih gak dibudo saiki nakal-nakal yo Siap. Baik.